Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ali Sadikin Muhammad selaku pendamping program Keluarga Harapan pada Desa Parakan, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan melakukan micro teaching tentang pencegahan dan penanganan stunting pada modul 2 sesi 1 langkah 3, yaitu penyebab stunting. Tahapan-tahapan pada langkah 3 ini adalah sebagai berikut. 1. Saya akan mengelompokkan menjadi 4 kelompok. 2. Masing-masing kelompok menuliskan hasil dari diskusi mereka. Ketiga, meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Keempat, saya sebagai fasilitator memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Yang kelima, saya pun juga akan mengelompokkan hasil diskusi mereka ke dalam tabel. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, saya sebagai fasilitator menyampaikan kata kunci pada langkah 3 ini. Selamat menyaksikan. Baik ibu-ibu, sekarang kita bagi kelompok ya. Yang saya minta kepada ibu-ibu sekarang membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 berada pada posisi kiri saya. Kelompok 2 berada pada bagian depan kiri saya. Kelompok 3 berada pada bagian depan kanan saya. Dan kelompok 4 tepat berada di samping kanan saya. Kelompok 1 saya akan memberikan nama aku. Kelompok 2 saya akan memberikan nama bisa. Kelompok 3 saya akan memberikan nama kami. Dan kelompok 4 saya akan memberikan mampu. Ayo bu, kita bagi kelompok sekarang. Aku bisa, kami mampu atasi stunting. Aku bisa, kami mampu atasi stunting. Aku bisa, kami mampu, kami mampu. Aku bisa, kami mampu atasi stunting. Ya ibu-ibu, udah dibagi kelompoknya. Kelompok 1 dipimpin sama Ibu Nova. Kelompok 2 dipimpin sama Ibu Novi. Kelompok 3 dipimpin sama Ibu Ani. Dan kelompok 4 dipimpin sama Ibu Eni. Nah, untuk sekarang tugas masing-masing kelompok adalah menuliskan hasil diskusi. Kelompok 1 diskusinya adalah penyebab stunting pada ibu hamil. Tolong ditulis penyebab stuntingnya pada ibu hamil. Kalau kelompok 2, penyebab stunting pada anak bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Saya ulang, penyebab stunting pada bayi baru lahir sampai anak usia 6 bulan. Kelompok 3, penyebab stunting anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Saya ulang, penyebab stunting usia 6 bulan sampai 6 tahun. Dan kelompok 4, kelompok mampu yang dipimpin oleh Ibu Eni adalah penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Saya ulang, penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan.
Silakan berdiskusi. Setelah hasilnya nanti beres, serahkan ke saya. Nah, untuk menuliskan nama hasilnya, saya udah menyediakan kertas ke ibu ya. Nama kertasnya itu kertas plano. Tolong dibagikan oleh Ibu Ani. Ibu-ibu, udah beres berdiskusinya? Udah menuliskan? Oke, kalau gitu saya minta tolong ke Ibu Novi untuk mengumpulkan hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Tolong Bu Novi, kumpulkan ya Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Novi. Baik, Ibu Novi, Ibu Nova, Ibu Ani, dan Ibu Eni. Di sini saya lihat bahwa ibu-ibu telah menuliskan di kertas plano tentang apa-apa penyebab dari stunting. Kelompok 1, penyebab stunting pada ibu hamil ditulis di sini adalah kurang makan. Maksudnya kumaha, Bu? Oke, Bu. Yang kedua, tidak minum obat TD. TD teh naon, Bu? Oh, ya Bu. Langsung kita lanjut kepada kelompok 4. Ibu Eni, kelompok mampu. WC bau, maksudnya kumaha Bu? Oke. Aya deui tulisan apek. Naon tah Bu apek teh? Oke. Ada lagi tulisan dari kelompok 4, anak diantep. Maksud diantep kumaha Bu? Ya Bu. Nah, yang keempat, rumah kotor. Ya, kelompok Ibu Ani atau kelompok kami, kelompok 3. Jawabannya di sini 1, tidak imunisasi. Bisa dijelaskan Bu? Yang kedua, pola makan dan minum. Ini maksudnya gimana Bu? Pola makan dan minum. Bisa dijelaskan Bu? Oke. Kelompok 2, Ibu Novi, kelompok bisa. Tidak diberi ASI eksklusif. Seperti gimana Bu maksud dari ASI eksklusif? Jawaban yang kedua, kolisium. Apa itu Bu kolisium? Bukan kolisium Bu, tapi kolostrum. Masalahnya nanti akan saya jelaskan. Luar biasa jawaban-jawaban Ibu. Luar biasa. Saya salut Bu, dan saya mengucapkan terima kasih karena Ibu aktif di dalam kelompok ini. Sip. Ibu-ibu, dari hasil diskusi Ibu, saya mengelompokkannya di dalam tabel seperti ini Bu. Kelihatan ya Bu, sama ibu-ibu semuanya ya. Nah, untuk kelompok 1, kelompok aku yaitu kelompok Ibu Nova. Penyebab stunting pada ibu hamil dijawabnya 1, kurang makan, yang kedua tidak minum obat TD. Kurang makan di sini maksudnya adalah pemberian gizi yang seimbangnya kurang. Nah, ini salah satu penyebab langsung yang bisa mengakibatkan terjadinya stunting. Yang kedua, tidak minum obat TD. Tadi saya udah tanyakan ke ibunya maksud TD teh naon. Rupa-rupanya tidak minum obat tambah darah. Bagi ibu hamil, obat tambah darah ini sangat-sangat penting. Walaupun terasa mual dan lain sebagainya, harus tetap diminum. Kelompok 1, jawabannya seperti ini. Salut. Kelompok 2, penyebab stunting pada bayi baru lahir sampai 6 bulan. Jawabannya yang pertama adalah kolisium. Salah Bu ya, bukan kolisium, tapi
Kolostrum itu adalah air susu pertama yang keluar saat ibu melahirkan. Sangat-sangat bagus bagi bayi. Yang kedua, tidak diberi ASI eksklusif. Nah, ini pun juga adalah penyebab langsung bisa terjadinya stunting. Kelompok 3, kelompok kami yang dipimpin oleh Ibu Ani menjawab tidak imunisasi. Itu pola makan dan minum. Tadi dijawab sama Ibu Ani, maksud pola makan adalah gizi yang enggak seimbang. Ini pun juga bisa mengakibatkan terjadinya stunting. Penyebabnya adalah penyebab langsung. Kelompok 4, Ibu Eni. Kelompok mampu, penyebab stunting yang disebabkan kondisi rumah dan lingkungan. 1, jawabnya apek. Tadi udah dijelaskan sama Ibu Eni, apek ini maksudnya adalah ibunya, keluarganya, ayahnya, dan lingkungannya semuanya ini tidak bersih. Orangnya nggak mandi. Nah, ini juga adalah penyebab tidak langsung bisa terjadinya stunting. Langsung dijawab lagi, anak diantep. Ditanya lagi sama saya, apa maksud anak diantep? Rupa-rupanya maksudnya adalah pemberian kasih sayang yang kurang. Ini adalah penyebab tidak langsung bisa terjadinya stunting. Ketiga, WC bau. Keempat adalah rumah kotor. Lingkungan yang kotor bisa mengakibatkan terjadinya stunting. Dan ini adalah penyebab tidak langsung. Oke, Bu? Oleh karena itu, ibu-ibu, pada sesi 3, penyebab stunting dapat kita simpulkan bahwa 1, stunting disebabkan oleh beberapa hal, baik langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, penyebab langsung stunting seperti kurang gizi, tidak imunisasi, ataupun penyakit berulang. Dan yang ketiga, penyebab tidak langsung seperti kurangnya stimulasi atau rangsangan, tidak menjaga kebersihan diri, dan lingkungan. Baik sih. Demikianlah mikrotiking yang dapat saya berikan. Tapi mohon maaf, mikrotiking yang saya lakukan ini secara individu atau sendiri tanpa melibatkan KPM sama sekali. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kebenaran, kebaikan hanya datangnya dari Allah. Kesalahan, kehilafan datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, kita bisa mencegah stunting. Anak bebas stunting, anak sehat. Bangsa pintar, bangsa cerdas, Indonesia hebat. Bye.